Berkembangnya ajaran Islam di tanah Jawa tidak luput dari peran Wali Songo yang menyebarkan agama tersebut. Wali Songo adalah 9 wali atau tokoh Islam yang dihormati di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Setiap Wali Songo memiliki sebutan gelar Sunan dalam bahasa Jawa yang berarti seseorang yang terhormat. Pada video saya kali ini, saya akan membahas 9 tokoh Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Tapi berhubung videonya panjang, maka untuk video Wali Songo ini akan saya bagi menjadi 2 kali penayangan berdasarkan urutan dari para Wali Songo yang ditertuakan. Berikut adalah profil dan kehidupan dari para Wali Songo yang saya rangkum dari berbagai sumber di media online. Langsung saja yuk ikuti ceritanya sampai selesai. Yang pertama adalah Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Sunan Maulana Malik Ibrahim dipercaya sebagai wali senior dari 9 Wali Songo. Syekh Maulana Malik Ibrahim sendiri menyebarkan Islam di kawasan Kota Gresik, Jawa Timur. Tepatnya di Desa Sembalo, yang pada saat itu desa tersebut masih berada di bawah kekuasaan Majapahit. Karena wilayah dakwahnya berbasis di Gresik, maka Syekh Maulana Malik Ibrahim dikenal dengan sebutan Sunan Gresik. Sunan Gresik juga dikenal dengan julukan Syekh Maghribi atau Maulana Maghribi. Julukan lainnya adalah Sunan Tandes, Sunan Raja Wali, Wali Kutub, Mursidur Aulia Wali Songo, Sayyidul Aulia Wali Songo, Ki Ageng Bantal, dan Maulana Magdum Ibrahim I. Nama aslinya sendiri adalah Magdum Ibrahim Zainuddin As-Samarakandi. Babat Tanah Jawi versi Mensina menyebutnya Asmarakandi. Mengikuti pengucapan lidah Jawa terhadap As-Samarakandi berubah menjadi Asmarakandi. Tahun kelahirannya sendiri diperkirakan paruh abad ke-14 Masehi. Karena dianggap sebagai wali pertama yang datang ke Jawa, maka Sunan Gresik dipandang sebagai wali paling senior di antara Wali Songo yang lainnya. Menurut sumber lisan dan cerita rakyat, beliau datang ke Nusantara dan mulai menyiarkan agama Islam dengan mendirikan masjid di Desa Pasucinan, Kecamatan Manyak. Mengenal biografi Sunan Gresik, salah satu versi menyebutkan bahwa Sunan Gresik merupakan keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad SAW. Sunan Gresik juga masih memiliki ikatan bersaudara dengan Maulana Ishaq, ayah dari Sunan Giri, yaitu seorang ulama yang terkenal di Samudra Pasai. Keduanya merupakan anak dari seorang ulama Persia yang bernama Maulana Jumadil Kubro, yang diyakini sebagai keturunan dari Zainal Abidin bin Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Sunan Gresik pernah bermukim di Champa, yang sekarang bernama negara Kamboja, selama 13 tahun. Di sana beliau menikahi putri Raja Champa, yang merupakan saudara perempuan dari istri Behri Kertabumi, yang kala itu masih belum menjadi Raja Majapahit, yaitu Dewi Darawati. Dari pernikahannya dengan putri Raja Champa ini, lahir 2 orang putra, yaitu Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan Ali Murtada yang biasa disebut dengan Raden Santri. Merasa cukup menjalankan misi dakwah di negara itu, maka pada tahun 1392, Maulana Malik Ibrahim hijrah ke Pulau Jawa dan meninggalkan keluarganya. Beberapa versi mengatakan bahwa kedatangannya disertai beberapa orang. Rombongan ini kemudian berlabuh di Kirwarasi atau Gresik. Pada saat itu, Gresik dikenal dengan bandar niaga yang maju dan terkenal di wilayah Asia Tenggara. Bersama rombongan dia menuju ke Majapahit untuk menghadap Raja Majapahit untuk mendakwahkan Islam. Raja Majapahit pun menyambut kedatangannya, tetapi menolak ajakan masuk Islam Sunan Gresik. Oleh Raja Majapahit, Sunan Gresik diangkat menjadi Syekh Bandar dan diperbolehkan menyebarkan Islam kepada orang-orang setempat. Setelah mendapatkan izin dari Raja Majapahit, daerah yang ditujunya pertama kali yaitu Desa Sembalo, daerah yang masih berada dalam wilayah kekuasaan Majapahit. Desa Sembalo sekarang adalah daerah Leran,
Kecamatan Manyar, letaknya 9 km utara kota Gresik. Setelah itu Sunan Gresik mendirikan masjid pertama di Desa Pesucinan di daerah Manyar yang masih wilayah Gresik. Aktivitas pertama yang dilakukannya ketika itu adalah berdagang dengan cara membuka warung. Warung itu menyediakan kebutuhan pokok dengan harga murah. Selain itu, secara khusus Malik Ibrahim atau Sunan Gresik juga menyediakan diri untuk mengobati masyarakat secara gratis. Sunan Gresik juga mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. Dia berinteraksi langsung dengan masyarakat Gresik kala itu, serta belajar bahasa daerah setempat. Karena luasnya pergaulan Sunan Gresik, ia berhasil menarik perhatian penduduk setempat. Maka sempurnalah misi pertamanya, yaitu mencari tempat di hati masyarakat sekitar yang ketika itu tengah dilanda krisis ekonomi dan perang saudara. Selain itu, Raja Majapahit juga menghormatinya, serta menghibahkan sebidang tanah di pinggiran kota Gresik. Melalui tanah pemberian raja itu, Sunan Gresik membangun pesantren untuk mendidik kader-kader dai penyebar Islam. Mulai dari Gresik dan sekitarnya, Syekh Maulana Malik Ibrahim menyebarkan Islam selama 40 tahun dan menjadi wali senior dari pendakwah-pendakwah Islam di tanah Jawa. Dari sisi keluarga, selama masa hidupnya Sunan Gresik memiliki 3 istri, yaitu Siti Fatimah, Siti Maryam, dan Wan Jamilah. Dari 3 istrinya itu, ia memiliki 9 anak. Salah satu penerus besar dalam dakwah Sunan Gresik adalah anaknya sendiri, yaitu Raden Ali Rahmatullah yang dikenal dengan Sunan Ampel. Sunan Gresik meninggal pada tahun 1419. Makamnya terletak di Desa Gapuro Sukolilo, Jalan Malik Ibrahim, 200 meter dari alun-alun kota Gresik. Tokoh Wali Songo berikutnya adalah Sunan Ampel. Nama lahir Sunan Ampel adalah Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat. Lahir di Champa, Kamboja, sekitar tahun 1401. Ia tergolong keturunan bangsawan, putra dari ulama besar Syekh Ibrahim Zainuddin As-Samarkandi atau lebih dikenal sebagai Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ibunya adalah putri Raja Champa dan juga merupakan adik dari Dyah Dwarawati, seorang putri Champa yang menikah dengan Beri Tirtabumi yang kelak menjadi Raja Majapahit yang bergelar Prabu Brawijaya V. Jadi Raden Rahmat adalah keponakan dari Raja Majapahit dari pihak istri. Karena gonjang-ganjing politik di Champa, maka sekitar abad ke-15, bersama sang adik yang bernama Sayyid Ali Murtado atau Raden Santri, Raden Rahmat melakukan perjalanan ke daerah Jawa untuk menunaikan misinya menyebarkan agama Islam. Tetapi dalam perjalanannya ke tanah Jawa, Raden Rahmat sempat singgah dulu di Palembang. Setelah 3 tahun berada di Palembang dan berhasil mengislamkan Adipati Palembang, yaitu Aryo Damar, yang diam-diam berganti nama menjadi Aryo Abdillah, dia singgah ke daerah Gresik, Jawa Timur. Kemudian melanjutkan perjalanannya ke Majapahit untuk menemui bibinya, seorang putri Champa yang bergelar Ratu Darawati, yang dipersunting salah seorang Raja Majapahit yang beragama Hindu, yang bergelar Prabu Brawijaya V. Karena hubungan baiknya dengan Raja Majapahit kala itu, yaitu Prabu Brawijaya, maka Raden Rahmat diberi sebidang tanah di Ampel Denta, Surabaya. Ketika itu Ampel Denta masih berupa rawa-rawa. Sebelum membangun pesantren, Sunan Ampel menarik perhatian masyarakat dengan membagikan kerajinan dalam bentuk kipas yang terbuat dari akar-akaran dan anyaman rotan. Bagi yang mau mengambilnya, tidak perlu menukarkan dengan uang, melainkan dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Dengan pendekatan yang luas di masyarakat, maka masyarakat pun mulai tertarik dengan ajaran Islam. Di sanalah basis pertama dakwah Raden Rahmat mulai berdiri. Di kawasan Surabaya itu, dakwahnya dimulai dengan membangun dan mengembangkan pondok pesantren Ampel Denta. Mula-mula dia merangkul masyarakat sekitarnya dan mendidik mereka menjadi kader-kader penyebar Islam. Pada abad ke-15, pesantren tersebut menjadi pusat pendidikan yang sangat berpengaruh di wilayah Nusantara, bahkan mancanegara. Karena ia menyebarkan Islam di kawasan Ampel Denta, wilayah kecamatan yang kini masuk dalam bagian kota Surabaya tersebut, maka ia dikenal sebagai Sunan Ampel. Di antara murid-murid Sunan Ampel yang terkenal adalah Sunan Giri, Raden Patah,
Raden Kusen, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Para santri tersebut kemudian disebarkan untuk berdakwah ke berbagai pelosok Jawa dan Madura. Dakwah Islam yang dilakukan Sunan Ampel bersamaan dengan lemahnya posisi kerajaan Majapahit. Kendati Prabu Brawijaya menolak masuk Islam, namun ia menghormati posisi Sunan Ampel dan mengizinkan dakwahnya, asalkan tidak dilakukan dengan pemaksaan. Sunan Ampel sendiri menganut fikih mazhab Hanafi, yaitu salah satu mazhab fikih dalam Islam Sunni. Namun pada para santrinya, ia hanya memberikan pengajaran sederhana yang menekankan pada penanaman akidah dan ibadah. Mengenai kondisi masyarakat kala itu, banyak dari mereka menganut animisme, yaitu sebuah sistem pemujaan terhadap para roh leluhur, misalnya dengan cara bersemedi. Selain itu, masyarakat pada saat itu sangat menyukai judi sabung ayam, minum-minuman keras, dan lain sebagainya, yang tentu saja bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itulah, Sunan Ampel mengenalkan ajakan dalam bahasa Jawa, yaitu Moh Limo, dalam dakwahnya. Prinsip Moh Limo sendiri adalah sebagai berikut. Moh main, artinya tidak berjudi. Moh ngombe, artinya tidak mabuk. Moh maling, artinya tidak mencuri. Moh madat, artinya tidak menghisap candu. Dan moh madon, artinya tidak berzina. Selain itu, Sunan Ampel juga mendekatkan istilah Islam dengan bahasa masyarakat setempat. Kata sholat diganti dengan sembahyang, yang asalnya dari kata sembah dan nyang. Tempat ibadah juga tidak dinamai musola, melainkan langgar, mirip dengan kata sanggar. Kemudian bagi orang yang menuntut ilmu, diberikan nama santri, yang berasal dari kata sastri, yaitu orang yang tahu kitab suci Hindu. Hal ini tertulis dalam buku yang berjudul Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam, volume 5, karya penulis Nur Hamiyatun, yang diterbitkan pada tahun 2019. Dakwah Islam Sunan Ampel juga melalui jalur politik. Dalam buku Atlas Wali Songo tahun 2016, yang ditulis Agus Sunyoto, halaman 197 menyebutkan bahwa Sunan Ampel menjabat sebagai penguasa Surabaya menggantikan penguasa sebelumnya, yaitu Aryo Lembusura yang meninggal. Sunan Ampel juga menjalin jaringan dakwah dan kekerabatan melalui perkawinan putra-putrinya penyebar Islam dengan penguasa Majapahit. Sebagai misal, Retno Panjawati, putri Aryo Lembusura yang beragama Islam, menikah dengan Prabu Brawijaya. Mas Murtosima, putri Sunan Ampel, dinikahkan dengan Raden Patah, Adipati Demak, putra Prabu Brawijaya V, yang kelak menjadi penguasa Kesultanan Demak. Demak juga merupakan wilayah dakwaan Sunan Ampel. Bersama dengan Raden Patah, penguasa wilayah setempat, ia mendirikan Masjid Agung Demak. Nama Sunan Ampel diabadikan menjadi nama salah satu dari 4 tiang masjid tersebut. Ketika Kesultanan Demak yang berlokasi sekitar 25 km arah selatan kota Kudus hendak didirikan, Sunan Ampel turut memperkerasai lahirnya kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa itu. Ia pula yang menunjuk muridnya Raden Patah, putra dari Raja Majapahit yaitu Prabu Brawijaya V, untuk menjadi Sultan Demak pada tahun 1475. Dari sisi keluarganya, Sunan Ampel memiliki 2 istri, yaitu Nyai Ageng Manila atau Ni Gede Manila, putri dari Tumenggung Wilatika, dan istri keduanya adalah Mas Karimah, putri Ki Wiro Suryo. Dari 2 istrinya itu, Sunan Ampel memiliki 7 anak, termasuk Maulana Magdum Ibrahim yang dikenal sebagai Sunan Bonang dan Sarifuddin yang dikenal sebagai Sunan Derajat. Sunan Ampel diperkirakan wafat pada tahun 1481 di Demak dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel di Surabaya. Tokoh Wali Songo berikutnya adalah Sunan Giri. Sunan Giri adalah seorang ulama Wali Songo, salah satu majelis penyebar dakwah Islam di Jawa dalam sejarah Indonesia atau Nusantara pada abad ke-14. Seiring munculnya Kesultanan Demak dan menjelang runtuhnya kerajaan Majapahit, Sunan Giri mempunyai beberapa nama lain atau julukan, di antaranya adalah Joko Samudro, Raden Paku, Sultan Abdul Fakih, dan Muhammad Ainul Yakin.
Dia merupakan putra dari Maulana Ishaq, seorang mubalik yang datang dari Asia Tengah dan saudara sekandung dengan Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Putri Prabu Menak Sembuyu, penguasa wilayah Blambangan yang masih di bawah kekuasaan Majapahit. Sunan Giri lahir pada tahun 1442 di Blambangan yang sekarang bernama Banyuwangi di Jawa Timur. Catatan nasab Sunan Giri ini diterangkan oleh Sa'ada Balawi dari Hadramaut dan dipercaya sebagai sumber sahih di beberapa pesantren di Jawa Timur. Ketika itu Maulana Ishaq ingin mengislamkan mertuanya, yaitu Menak Sembuyu, yang merupakan penguasa wilayah Blambangan di akhir masa Majapahit. Menak Sembuyu marah karena diminta meninggalkan keyakinannya. Akibatnya Maulana Ishaq diusir dari Blambangan. Saat itu, istri Maulana Ishaq, yaitu Dewi Sekardadu, sedang hamil tua. Mereka dipisahkan oleh Menak Sembuyu. Dewi Sekardadu dipaksa tetap tinggal di Blambangan. Sementara Maulana Ishaq meneruskan perjalanannya ke Pasai, yang sekarang adalah Aceh. Ketika itu di Blambangan sedang terjadi wabah penyakit. Bersamaan dengan datangnya wabah penyakit ini, bersamaan pula dengan kelahiran bayi yang dikandung oleh Dewi Sekardadu. Bayi inilah yang kelak sebagai Sunan Giri. Bayi tersebut lahir pada tahun 1442 di Blambangan. Bukannya senang mendapatkan seorang cucu laki-laki, tetapi Menak Sembuyu justru menganggap kelahiran bayi tersebut sebagai pembawa kutukan berupa wabah penyakit. Sehingga Prabu Sembuyu memerintahkan untuk membuatkan kotak peti untuk bayi dan memerintahkan pengawalnya untuk menghanyutkan bayi tersebut ke laut. Berita itu pun tak lama terdengar oleh Dewi Sekardadu. Dewi Sekardadu berlari mengejar bayi yang baru saja dilahirkannya. Siang dan malam menyusuri pantai dengan tidak memikirkan lagi akan nasib dirinya. Dewi Sekardadu tetap mencari bayinya, hingga ia pun meninggal dalam pencariannya. Sementara peti berisi bayi tersebut ditemukan nelayan dan membawanya ke Gresik dan menyerahkannya ke Nyai Gede Pinati, seorang saudagar perempuan di Gresik, sebagai pemilik kapal. Oleh Nyai Gede Pinati, bayi tersebut diangkat sebagai anak. Karena ditemukannya di laut, maka bayi tersebut diberi nama Joko Samudro. Menurut bahasa Jawa, Joko artinya anak laki-laki yang masih berjaga, dan Samudro artinya laut. Setelah cukup umur, Joko Samudra dikirim ke Ampel Denta untuk berguru kepada Sunan Ampel. Di bawah bimbingan Sunan Ampel, dia berganti nama menjadi Muhammad Ainul Yakin. Setelah mengetahui latar belakangnya, menurut Babat Tanah Jawi, sesuai pesan Maulana Ishaq, kemudian Sunan Ampel mengganti namanya menjadi Raden Paku. Sunan Ampel mengirimnya beserta putranya Magdum Ibrahim yang kelak dikenal sebagai Sunan Bonang untuk mendalami ajaran Islam di Pasai. Hal ini dilakukannya sebelum menunaikan keinginannya untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka diterima oleh Maulana Ishaq, dan akhirnya Joko Samudro mengetahui cerita tentang masa kecilnya. Setelah 3 tahun berguru kepada ayahnya, Raden Paku, atau lebih dikenal dengan Raden Ainul Yakin, kembali ke Giri. Dalam Babat Tanah Jawi, dikisahkan bahwa Raden Paku dan Raden Magdum Ibrahim, atau Sunan Bonang, pernah bermaksud pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu sekaligus berhaji. Namun keduanya hanya sampai di Malaka dan bertemu dengan Maulana Ishaq, ayah kandung Raden Paku. Keduanya diberi pelajaran tentang berbagai macam ilmu keislaman, termasuk ilmu tasawuf dan tauhid. Setelah pulang ke Jawa, Raden Paku mencari tanah untuk membangun pondok pesantren. Dia pun menemukan sebuah tanah perbukitan yang akan ia bangun untuk mendirikan pondok pesantren. Tanah perbukitan tersebut terletak di Desa Sidomukti Kebomas, selatan Gresik, Jawa Timur. Karena dia tinggalnya di daerah perbukitan, di mana dalam bahasa Jawa bukit sama dengan giri, maka dia mendapat julukan sebagai Sunan Giri. Dalam keagamaan, Sunan Giri dikenal karena pengetahuannya yang luas dalam ilmu fikih, sehingga orang-orang menyebutnya sebagai Sultan Abdul Faqih. Sunan Giri juga berupaya merangkul tradisi lokal dan memadukannya dengan dakwah Islam seperti selamatan, acara di keramaian, dan upacara-upacara lainnya. Taktik dakwah seperti ini
cukup efektif dalam menarik hati warga yang kemudian bersedia memeluk agama Islam. Selain itu, salah satu dakwah Sunan Giri yang menarik adalah dengan membuat lagu-lagu permainan anak-anak seperti jelungan, jamuran, lir-ilir, dan cublak suweng disebut sebagai kreasi Sunan Giri. Selain ditujukan untuk menarik perhatian masyarakat, penggunaan lagu permainan atau tembang dolanan ini juga berfungsi untuk mendidik anak-anak. Sunan Giri juga menciptakan beberapa gending atau lagu seperti gending Asmaradana dan Pucung yang bernuansa Jawa. Adalah ciptaannya yang syarat dengan ajaran Islam. Pesantrennya tidak hanya dipergunakan sebagai tempat pendidikan dalam arti sempit, namun juga sebagai pusat pengembangan masyarakat. Raja Majapahit sendiri memberi keleluasaan kepadanya untuk mengatur pemerintahan di wilayahnya tersebut. Maka pesantren yang dipimpinnya itu pun berkembang menjadi salah satu pusat kekuasaan yang disebut Giri Kedaton atau Istana Giri. Sebagai pemimpin pemerintahan, Sunan Giri juga disebut sebagai Prabu Satmata. Giri Kedaton tumbuh menjadi pusat politik yang penting di Jawa pada waktu itu. Karisma dan pengaruh Sunan Giri berhasil menggalang rakyat untuk bertahan ketika kerajaan Majapahit terpecah belah sebelum akhirnya runtuh lantaran serangan dari Kesultanan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Ketika itu Raden Patah melepaskan diri dari Majapahit. Sunan Giri malah bertindak sebagai penasehat dan panglima militer Kesultanan Demak. Hal tersebut tercatat dalam Babad Demak. Selanjutnya Demak tidak lepas dari pengaruh Sunan Giri. Ia diakui sebagai mufti atau pemimpin tertinggi keagamaan setanah Jawa. Giri Kedaton bertahan hingga 200 tahun sampai akhirnya ditumbangkan oleh Sultan Agung. Salah seorang penerusnya adalah Pangeran Singosari yang dikenal sebagai tokoh paling gigih menentang VOC dan Amangkurat II pada abad ke-18. Para santri pesantren Giri juga dikenal sebagai penyebar Islam yang gigih di berbagai pulau seperti Bawean, Kangean, Madura, Haruku, Ternate, hingga Nusa Tenggara. Sedangkan murid Sunan Giri yang berasal dari Minangkabau atau Padang, yaitu Datuk Ribandang dan dua sahabatnya, menyebarkan Islam ke Sulawesi Selatan. Semasa hidupnya, Sunan Giri memiliki dua istri, yaitu Dewi Murtasia Asika dan Dewi Wardah. Dari pernikahan dengan kedua istrinya tersebut, Sunan Giri dikaruniai 10 orang anak. Sunan Giri wafat pada tahun 1506 dan dimakamkan di atas bukit berarsitektur khas Jawa yang terletak di Dusun Giri Gajah, Desa Giri, Kecamatan Kebomas. Lokasi makam Sunan Giri berjarak 4 km dari pusat kota Gresik. Makam Sunan Giri hingga kini sering dikunjungi oleh peziarah dari berbagai daerah. Bahkan, makam Sunan Giri sudah menjadi salah satu wisata religi di Gresik. Tokoh Wali Songo yang berikutnya adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki nama asli Raden Magdum Ibrahim yang tumbuh dalam keluarga ningrat dan agamis. Beliau lahir pada tahun 1465 di Ampel, Surabaya. Raden Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang merupakan putra keempat dari Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Ibunya bernama Nyai Ageng Manila atau Dewi Condrowati yang merupakan putri dari Bupati Tuban yaitu Aryo Tejo. Karena ayahnya adalah pendiri Pondok Pesantren Ampel Denta, maka pendidikan Islam yang diperoleh Sunan Bonang adalah dari ayahnya sendiri. Tidak heran jika Sunan Ampel sudah mempersiapkan Sunan Bonang untuk meneruskan kegiatan dakwahnya dalam menyebarkan agama Islam. Ketika beranjak remaja, Raden Magdum Ibrahim bersama dengan Sunan Giri dikirim ayahnya pergi ke negara Pasai yang sekarang adalah Aceh untuk berguru kepada Syekh Maulana Ishaq, ayahanda Sunan Giri atau Raden Paku. Sejak kecil, sudah tampak kecerdasan dan keuletan Raden Magdum Ibrahim dalam menuntut ilmu. Selain dibimbing oleh Sunan Ampel dan Syekh Maulana Ishaq, Raden Magdum Ibrahim juga berguru kepada banyak ulama lainnya. Hingga pada akhirnya, Raden Magdum Ibrahim diakui keilmuannya yang mumpuni dalam penguasaan fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan bela diri silat.
Kelak keterampilan silat Sunan Bonang berguna ketika ia mengalahkan seorang perampok yang bernama Raden Said. Raden Said pun tunduk dan bertobat dan kemudian ikut menyebarkan dakwah Islam dan menjadi anggota Wali Songo yang dikenal dengan nama Sunan Kalijogo. Sunan Bonang mulai berdakwah dari Kediri, Jawa Timur dan kemudian mendirikan sebuah musola di desa Singkal yang berada di tepi Sungai Brantas. Di tempat tersebut, Sunan Bonang sempat mendapat penolakan. Namun akhirnya dapat mengislamkan adipati Kediri, yaitu Aryo Wiranatapada dan putrinya. Selepas dari Kediri, Sunan Bonang bertolak ke Demak, Jawa Tengah atas panggilan Raja Demak, yaitu Raden Patah. Oleh Raden Patah, Sunan Bonang diminta untuk menjadi imam Masjid Demak. Namun tidak lama kemudian, Sunan Bonang melepaskan jabatan sebagai imam dan pindah ke Lasem. Pendekatan yang dilakukan Sunan Bonang dalam berdakwah tidak jauh dari kebudayaan dan tradisi yang telah ada di masyarakat. Selain dengan kebudayaan, sosok Sunan Bonang juga dikenal sebagai wali yang berdakwah dengan menggunakan berbagai kesenian, termasuk seni musik dan seni sastra. Konon Raden Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang adalah penemu salah satu jenis gamelan dengan tonjolan di bagian tengahnya atau yang kerap disebut bonang. Dari situlah julukan Sunan Bonang disematkan kepada Raden Magdum Ibrahim. Tetapi ada satu versi lagi yang berbeda yang terkait dengan penambahan Sunan Bonang yang disematkan kepada Raden Magdum Ibrahim. Selain dari kisah bahwa ia adalah penemu gamelan jenis bonang. Selama menjadi imam Masjid Demak, Raden Magdum Ibrahim tinggal di desa Bonang. Oleh karena itu, versi kedua menyebut julukan Sunan Bonang disematkan berdasarkan lokasi tempat tinggalnya tersebut. Gamelan menjadi salah satu media dakwah yang digunakan oleh Sunan Bonang. Berbeda dari gamelan yang sudah ada sejak zaman Hindu-Buddha, Sunan Bonang menambahkan rebab dan bonang sebagai pelengkap dari gamelan Jawa. Dengan musik yang dilantunkan lewat gamelan buatan Sunan Bonang, ajaran agama Islam pun lebih mudah diterima oleh masyarakat setempat. Konon, Raden Magdum Ibrahim sering memainkan gamelan berjenis bonang, yaitu perangkat musik ketuk berbentuk bundar dengan lingkaran menonjol di tengahnya. Jika tonjolan tersebut diketuk atau dipukul dengan kayu, maka akan muncul bunyi yang merdu. Raden Magdum Ibrahim alias Sunan Bonang membunyikan alat musik ini, sehingga membuat penduduk setempat penasaran dan tertarik. Akhirnya warga berbondong-bondong ingin mendengarkan alunan tembang dari gamelan yang dimainkan oleh Sunan Bonang. Ia mengubah sejumlah tembang tengahan Majapahit seperti Kidung Bonang dan sebagainya. Hingga pada akhirnya banyak orang yang bersedia memeluk agama Islam tanpa adanya paksaan. Sunan Bonang juga mahir memainkan wayang, serta menguasai seni dan sastra Jawa. Dalam pertunjukan wayang, Sunan Bonang menambahkan ricikan, yaitu kuda, gajah, harimau, garuda, kereta perang, dan rapogani untuk memperkaya pertunjukannya. Selain lewat gamelan dan wayang, Sunan Bonang juga menyampaikan dakwah Islam melalui lagu. Lagu ciptaan Sunan Bonang yang bertajuk Tombo Ati berisi hukum-hukum serta kewajiban yang perlu dilakukan oleh umat muslim. Cara lain yang dilakukan Sunan Bonang dalam dakwaannya adalah lewat karya sastra. Salah satu karya sastranya adalah Suluk Wujil yang dipengaruhi oleh kitab Al-Siddiq, karya Abu Sa'id Al-Khair. Suluk Wujil adalah karya spiritual yang berisikan tasawuf sebagai media pengajaran agama Islam. Saat ini naskah asli Suluk Wujil disimpan di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Suluk Wujil diakui sebagai salah satu karya sastra terbesar di Nusantara karena isinya yang indah serta kandungannya yang kaya dalam menafsirkan kehidupan beragama. Sunan Bonang sangat fokus dalam menjalani perannya sebagai ulama dan seniman, sehingga ia tidak sempat menikah hingga wafatnya pada tahun 1525. Makam Sunan Bonang terletak di Komplek Pemakaman Desa Kutorejo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, atau berada di barat alun-alun dekat Masjid Agung Tuban. Tokoh Wali Songo berikutnya adalah Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo adalah salah satu ulama Wali Songo yang dikenal paling luas pengaruh dan cakupan dakwahnya di tanah Jawa. Sosoknya hingga saat ini masih dihormati oleh umat Islam dan makamnya pun
tidak pernah sepi dari kunjungan para peziarah. Sunan Kalijogo dilahirkan dengan nama Raden Mas Said. Dia lahir pada tahun 1450 di Tuban, Jawa Timur. Dia terlahir dari pasangan bangsawan Tuban, yaitu Temenggung Wilatikta, Bupati Tuban pada saat itu, yang juga merupakan keturunan dari tokoh pemberontak Majapahit, yaitu Ronggolawe. Sedangkan ibunya bernama Dewi Nawangrum. Diperkirakan pada saat itu, ayahnya, yaitu Temenggung Wilatikta, sudah menganut Islam. Terkait silsilah Sunan Kalijaga, sampai sekarang masih ada perbedaan pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah seorang wali songo keturunan Tiongkok dengan nama asli Oi Sam-ik. Keturunan ini didapatnya dari ayahnya, yaitu Temenggung Wilatikta, yang merupakan keturunan Oi Tikto. Sementara pendapat lain yang didasarkan pada Babat Tanah Jawi dan Babat Tuban mengungkapkan bahwa Sunan Kalijaga adalah keturunan orang Arab, yaitu Kadi Saka. Bahkan jika dirunut akan silsilah dari kakeknya, Sunan Kalijaga masih memiliki silsilah dengan Abbad bin Abdul Muthalib, yaitu paman dari Nabi Muhammad SAW. Sunan Kalijogo diketahui lahir ketika masa kejayaan kerajaan Majapahit sedang berada di ujung tanduk. Rakyat hidup dalam kesengsaraan setiap hari, karena penguasa Majapahit mewajibkan rakyat membayar upeti sangat tinggi. Saat menginjak masa muda, Raden Mas Said mulai prihatin dengan kehidupan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Dia mendengar langsung tangisan bocah yang kelaparan dan meminta makan pada orang tuanya. Dia juga menyaksikan dengan mata kepala sendiri ketidakmampuan orang tua untuk mengatasi rasa lapar anak-anak mereka. Raden Mas Said memang tidak merasakan langsung penderitaan tersebut, karena dia merupakan putra seorang adipati. Namun dia tidak mengajukan kesengsaraan rakyatnya sendiri. Langkah pertama yang dia lakukan untuk membantu rakyatnya adalah berbicara pada ayahnya secara langsung. Sayangnya dia tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Setelah itu Raden Mas Said menyadari bahwa seorang adipati seperti ayahnya tidak mempunyai kekuatan untuk mengatur upeti. Satu-satunya orang yang dapat mengatur upeti adalah sang maharaja yang berkuasa. Sementara itu, rakyat tidak punya pilihan lain selain membayar atau menerima hukuman. Raden Said kemudian memutuskan untuk menjadi seorang pencuri, dan aksi pertamanya dia lakukan di gudang kadipaten sendiri. Saat itu, dia mengambil berbagai bahan makanan dari gudang dan membagikan kepada rakyat yang membutuhkan secara diam-diam setiap malam. Rakyat sendiri tidak mengetahui dari mana asalnya bahan makanan tersebut. Namun kejadian ini terus terjadi selama beberapa waktu. Mereka kemudian memberikan julukan maling celuring kepada pelakunya. Maling celuring sendiri berarti seorang pencuri yang mencuri bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dibagikan kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Aksi Raden Mas Said berjalan mulus pada awalnya, tetapi sepandai-pandainya tupai melompat pasti jatuh juga. Tanpa dia sadari, penjaga kadipaten mulai mencurigai gerak-geriknya. Pada akhirnya, mereka berhasil menangkap basah Raden Mas Said ketika melancarkan aksinya dan mengungkap rahasia di balik fenomena maling celuring yang ramai dibicarakan oleh masyarakat. Mengetahui perbuatan anaknya, Wilatikta marah besar, lalu mengusir Raden Said dari istana kadipaten sebagai hukumannya. Sebaliknya, Raden Said tidak merasa gentar setelah mendapatkan hukuman. Dia masih tetap melaksanakan aksinya sebagai seorang maling. Bahkan bukan hanya mencuri, namun juga merampok serta membegal semua orang kaya yang tinggal di wilayah Kadipaten Tuban. Raden Mas Said tetap berpegang teguh pada tujuan utamanya untuk membantu rakyat yang hidup sengsara, meskipun dia harus menempuh jalan yang salah. Bagi masyarakat, dia adalah seorang pahlawan. Sementara itu, bagi kaum bangsawan, Raden Mas Said adalah ancaman nyata yang membuat tidur mereka tidak pernah nyenyak. Orang yang paling dulu kena imbas dari perilaku Raden Mas Said adalah ayahnya sendiri. Hampir setiap hari, ada kaum bangsawan yang protes padanya karena harta mereka hilang tanpa sisa. Wilatikta yang murka kemudian memerintahkan penjaga kadipaten untuk menangkap anaknya sekali lagi. Setelah berhasil ditangkap,
Raden Said diberi hukuman untuk keluar dari wilayah Kadipaten Tuban. Meski begitu, hukuman yang kedua ini tidak mengubah pendirian Raden Said sedikit pun. Dalam buku sejarah kebudayaan Islam yang dirilis pada tahun 2020 dan ditulis oleh Suhaili, ketika Raden Said merampok dan merampas harta orang-orang, ia dikenal dengan julukan Lokajaya yang artinya adalah penguasa wilayah. Suatu hari, Raden Said kena batunya. Orang yang akan dirampoknya adalah Sunan Bonang. Ketika itu, Raden Mas Said terus berjalan mengikuti arah langkah kakinya. Hingga dia sampai di hutan Jatiwangi, kawasan Lasem, daerah Rembang, Jawa Tengah. Di hutan inilah dia bertemu dengan seorang lelaki tua yang memiliki tongkat emas yang akan dibegalnya atau dirampoknya. Siapa sangka, pertemuannya dengan lelaki tua tersebut justru mengubah pandangan hidup yang selama ini dia yakini. Lelaki tua bertongkat emas yang bertemu dengan Raden Mas Said di hutan Jatiwangi ternyata adalah Sunan Bonang. Setelah bertemu dengan Sunan Bonang, Raden Mas Said akhirnya mengetahui bahwa kebenaran yang dia percaya bukanlah kebenaran yang hakiki. Dari Sunan Bonang dia belajar bahwa kebenaran yang hakiki adalah kebenaran yang dijalankan dengan benar dan membawa kebaikan kepada siapapun. Raden Mas Said menyadari bahwa yang dilakukannya adalah perbuatan keliru. Kepedulian pada rakyatnya memang sikap yang mulia. Namun karena dilakukan dengan cara yang salah, kepedulian tersebut menjadi sesuatu yang keliru. Setelah melihat kedalaman ilmu agama dan kearifan Sunan Bonang, muncul keinginan dalam diri Raden Said untuk berguru padanya. Maka jadilah Sunan Bonang sebagai guru pertama Raden Said. Setelah itu, Sunan Bonang mulai mengajarkan ilmu-ilmu agama dan spiritual pada Raden Said. Sebagai murid yang taat dan selalu belajar dengan sungguh-sungguh, semua ilmu yang diajarkan Sunan Bonang dapat diserap dengan baik oleh Raden Said. Selain itu, dia juga tidak cepat merasa puas dan masih ingin mencari ilmu agama di tempat lain. Untuk memenuhi rasa penasaran muridnya, Sunan Bonang kemudian memperkenalkan Raden Said kepada Sunan Ampel dan Sunan Giri. Saat itu, Raden Said tidak menyia-nyiakan kesempatan sama sekali. Dia menyatakan ingin berguru kepada mereka berdua. Dari dua guru barunya, Raden Said mendapatkan ilmu baru dan semakin mengetahui hakikat manusia kepada Sang Pencipta. Setelah itu Raden Said berguru hingga ke Pasai sambil menyebarkan agama Islam di Semenanjung Malaya dan wilayah petani di Thailand Selatan. Di wilayah tersebut, Raden Said tidak hanya terkenal sebagai pendakwah Islam, tapi juga sebagai tabib hebat yang bisa menyembuhkan penyakit kulit yang diderita oleh Raja Patani. Berkat popularitasnya itu, Raden Said mendapat julukan Syekh Said atau Syekh Malaya. Selesai berguru di Pasai, Raden Said kembali ke Jawa. Di Jawa, para wali menganggapnya sudah pantas menjadi bagian dari Wali Songo atau Wali Sembilan. Selain belajar Islam, Raden Said juga menekuni kasusastraan Jawa dan belajar mendalang. Kelak pengetahuan seni dan budayanya inilah yang dijadikan sarana dakwah Islam oleh Sunan Kalijogo sehingga diterima oleh masyarakat setempat. Dakwah Raden Mas Said di Jawa dimulai di Cirebon, di desa Kalijaga untuk mengislamkan penduduk Indramayu dan Pemanukan. Karena basis dakwahnya di desa Kalijaga, Raden Mas Said kemudian dikenal dengan julukan Sunan Kalijaga. Tetapi ada versi lain yang beredar tentang nama Kalijaga yang disematkan kepada dirinya. Jadi, pada saat beliau menjadi murid Sunan Bonang mencoba mengetes kegigihannya. Caranya dengan menyuruh Raden Mas Said untuk menjaga tongkat Sunan Bonang yang sengaja ditancapkan di pinggir kali. Raden Mas Said pun menjaga tongkat tersebut sambil bersemedi dan tanpa meninggalkan tempatnya. Hingga Sunan Bonang datang kembali mengambil tongkatnya. Dan tidak terasa dalam semedinya sudah berjalan 3 tahun. Di sekitar tempat semedinya juga banyak ditumbuhi tumbuhan liar, termasuk Raden Mas Said sendiri, tubuhnya tertutup tumbuhan liar. Pada awalnya Sunan Bonang kesulitan menemukan keberadaan Raden Mas Said. Tetapi dengan menggunakan mata batinnya, akhirnya Sunan Bonang berhasil menemukan Raden Mas Said. Dari sinilah Sunan Bonang memberikan nama Kalijaga kepada Raden Mas Said.
di mana dia telah menjaga tongkat Sunan Bonang yang ditancapkan di pinggir kali. Sebagaimana Wali Songo yang lain, Sunan Kalijogo berdakwah dengan pendekatan seni dan budaya. Ia amat mahir mendalang dan menggelar pertunjukan wayang. Sebagai dalang, ia dikenal dengan julukan Ki Dalang Sidobrangti, Ki Dalang Bengkok, Ki Dalang Kumendung, atau Ki Unehan. Berbeda dengan pertunjukan wayang lainnya, Sunan Kalijogo tidak mematok tarif bagi yang ingin menyaksikan pertunjukan beliau, melainkan cukup dengan menyebut Kalimosodo atau 2 kalimat syahadat sebagai tiket masuknya. Dengan begitu, orang-orang yang menyaksikan pertunjukan wayang Sunan Kalijogo sudah masuk Islam. Berkat kelihayan Sunan Kalijogo berbaur, lambat laun masyarakat setempat mengenal Islam pelan-pelan dan mulai menjalankan syariat Islam. Dalam pertunjukannya, terdapat banyak lakon di kubah Sunan Kalijogo yang diadaptasi dari naskah kuno. Salah satu yang paling digemari adalah lakon Dewa Ruci, Layang Kalimosodo, lakon Petruk Jadi Raja, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, Sunan Kalijogo juga menambahkan karakter-karakter baru seperti Punokawan yang terdiri atas Semar, Bagong, Petruk, dan Gareng. Selain menggelar pertunjukan wayang, Sunan Kalijogo juga mengubah tembang-tembang yang syarat dengan muatan keislaman, seperti Kidung Rumekso Ing Wengi, Ilir-ilir, dan lain sebagainya. Selain itu, ia menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana dakwah. Tidak seperti para wali songo yang berdakwah dengan memakai jubah. Sunan Kalijogo justru pencipta baju takwa. Dia juga yang mengenalkan perayaan sekatenan, grebek maulud, wayang Kalimosodo dengan lakon Petruk Jadi Raja. Lanskap pusat kota Keraton Yogyakarta, di mana di depan keraton alun-alun Yogyakarta ditanam 2 beringin serta masjid yang diyakini sebagai karya Sunan Kalijaga. Metode dakwah tersebut sangat efektif. Sebagian besar adipati di Jawa memeluk Islam melalui Sunan Kalijogo. Di antaranya adalah Adipati Pandanaran, Kartosuro, Kebumen, Banyumas, serta Pajang yang sekarang Kota Gede Yogyakarta. Dalam buku yang berjudul Sunan Kalijaga dan Mitos Masjid Agung Demak, karya penulis Dr. Fairuz Sabik disebutkan bahwa Sunan Kalijaga mempunyai 3 orang istri, yaitu Dewi Saroh, putri Maulana Ishak, Siti Zainab, putri Sunan Gunung Jati, dan Siti Kafsah, putri Sunan Ampel. Pernikahan Sunan Kalijogo dengan Dewi Saroh dikaruniai 3 anak, yaitu Raden Umar Said atau Sunan Muria, Dewi Sofia, dan Dewi Rukayah. Sementara itu dari pernikahannya dengan Siti Zainab yang merupakan anak dari Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga dikaruniai 5 anak, yaitu Ratu Pembayun, Nyai Ageng Panegak, Sunan Hadi, Raden Abdurrahman, dan Nyai Ageng Ngerang. Lalu dari pernikahannya dengan Siti Hafsah yang merupakan putri dari Sunan Ampel, belum diketahui secara jelas siapa nama putranya. Sunan Kalijogo sendiri memiliki umur yang panjang, yaitu 100 tahun lebih, dan mengalami 4 masa pemerintahan kerajaan yang berbeda. Yang pertama, masa kerajaan Majapahit. Saat itu Sunan Kalijogo masih muda dan lebih dikenal sebagai putra Bupati Tuban, yaitu Tumenggung Wilatikta. Yang kedua, pada masa Kesultanan Islam Demak, yang mana pada saat itu Sunan Kalijogo berperan besar dalam pembangunan Masjid Agung Demak. Yang ketiga, masa Kesultanan Pajang. Peran Sunan Kalijogo terdapat pada kisah muridnya, yaitu Joko Tingkir, yang kelak sebagai penguasa Pajang. Yang keempat pada masa Mataram Islam di Yogyakarta, sekitar tahun 1580-an. Keterangan ini bisa teman-teman baca dalam buku Sunan Kalijogo, yaitu biografi, sejarah, kearifan, peninggalan, dan pengaruh-pengaruhnya yang ditulis oleh Yudi Hananta. Tidak ada catatan pasti yang menyebutkan kapan Sunan Kalijogo meninggal dunia. Makamnya sendiri terletak di Desa Kadilangu, kira-kira berjarak 3 km dari Masjid Agung Demak. Itu tadi kisah kehidupan tentang kelima tokoh Wali Songo dalam upaya penyebaran agama Islam di Tanah Jawa. Untuk keempat tokoh Wali Songo yang lainnya, akan saya bahas pada tayangan video saya berikutnya. Saya berharap semoga video saya ini bisa menambah wawasan kita
tentang tokoh-tokoh sejarah, baik tokoh sejarah dunia maupun tokoh sejarah Nusantara. Jika masih ada yang kurang dalam materi penyajian saya tentang cerita ini, silakan teman-teman tambahkan dan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Ade Listi pada hari ini, dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru.